Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa STIE IPIJA yang dimana kami ingin mempresentasikan tugas mata kuliah kami Sistem Informasi Manajemen dosen oleh Ibu Dr. Titing Widyastuti MM, yang dimana kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ella Febriani, Diana Febrianti, Gita Setianingrum. Presentasi kali ini kita akan membahas tentang penerapan sistem informasi yang digunakan pada PT UPI Indojeligum. Dan di sini kami akan membahas tentang sejarah, struktur organisasi, flowchart, sistem informasi manajemen pada PT UPI Indojeligum. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu SIM. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Sejarah PT UPI Indojeligum. PT UPI Indojeligum atau lebih dikenal dengan UPI adalah sebuah perusahaan manufaktur permen di Indonesia. UPI memiliki pasar yang luas di seluruh dunia. Setelah bergabung dengan Trolli, salah satu produsen permen karet terbesar di Eropa, UPI menjadi pemimpin pasar konveksioner di Indonesia dan Asia Tenggara sejak 1996. Memulai sebagai perusahaan patungan dengan salah satu produsen gami termuka di Eropa, produk UPI didistribusikan ke seluruh benua termasuk Asia, Amerika Utara, Australia, Eropa, dan Timur Tengah. Gami pertama kali dikembangkan di Jerman pada awal 1900 dan menyambar luas seluruh dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Diana Febrianti. Baik, di sini ada struktur organisasi yang digunakan oleh PT UPI Indojeligum. Yang pertama ada direksi, lalu ada direktur, dan ada direktur keuangan. Lalu di bawahnya ada manajer, lalu ada internal audit, lalu selanjutnya ada departemen produksi, yaitu di mana di dalamnya ada manajer produksi, ada ADM produksi, ada kepala produksi, dan ada kepala regu serta operator produksi. Lalu ada departemen pemasar, di mana di dalamnya ada manajer pemasar, ada admin penjualan, lalu ada telemarketing, lalu ada sales. Terus ada juga departemen teknik, di mana di dalamnya ada manajer teknik, ada kepala mekanik, dan ada mekanik produksi. Lalu selanjutnya ada departemen QC control, di mana di dalamnya ada manajer QC, ada kepala QC produksi, ada QC produksi. Lalu ada departemen keuangan, di mana di dalamnya ada manajer keuangan, ada bagian akuntansi. Lalu selanjutnya ada departemen gudang, di mana di dalamnya ada manajer gudang, ada kepala gudang, ada admin gudang, dan ada helper gudang. Baik, selanjutnya di sini ada gambaran proses aktivitas produksi produk masuk atau keluar dari PT UPI Indojeligum. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada flowchart sistem proses penjualan stok barang atau produk dari PT UPI Indojeligum. Yaitu dimulai dari start, kepala gudang mengajukan permintaan stok produk A dengan meminta formulir ke bagian admin gudang. Lalu setelah itu admin gudang akan memberikan formulir tersebut. Setelah diberikan kepada kepala gudang, maka kepala gudang akan mengisi formulir tersebut lalu menyerahkannya kembali kepada admin gudang. Lalu setelah diterima, admin gudang akan meminta persetujuan kepada manajer gudang, yaitu ada dua kemungkinan, dapat disetujui atau tidak disetujui. Jika tidak, maka admin gudang akan memberi
pemberitahuan bahwa tidak disetujuinya permintaan tersebut kepada kepala gudang tanpa surat dokumen atau formulir. Nah, jika disetujui, maka admin gudang akan memberikan pemberitahuan kepada kepala gudang dengan dokumen atau formulir tersebut. Lalu setelah itu admin gudang akan menginput jumlah permintaan. Lalu setelah itu selesai. Lalu selanjutnya di sini ada flowchart sistem proses produksi dari produk PT UPI itu sendiri. Nah, dimulai dengan start, yaitu kepala produksi memberikan data produksi yang akan diproduksi oleh departemen. Lalu selanjutnya akan diberikan ke kepala regu. Nah, jika kepala regu itu sudah menerima, maka kepala regu akan membagikan jadwal kepada operator produksi. Selanjutnya operator produksi akan menjalankan tugas tersebut, lalu setelah selesai akan diserahkan kepada QC produksi produknya. Jadi setelah dicek ada dua kemungkinan dapat diterima atau tidak diterima. Itu karena dua faktor, yaitu jika tidak diterima karena tidak sesuai standar yang sudah ditetapkan, maka QC akan mengembalikan produk tersebut ke operator produksi untuk disortir ulang. Nah, jika diterima, maka QC akan memberikan data hasil produksi yang oke atau yang bagus kepada admin produksi. Setelah admin produksi menerima, maka admin produksi akan menginput jumlah hasil produksi yang akan dikeluarkan. Setelah itu, helper produksi akan memberikan dokumen tersebut ke kepala regu. Jika kepala regu tersebut sudah menerima, maka helper produksi akan mengantar ke gudang. Nah, selesai nyampe situ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ella Febrian. Sistem Informasi Manajemen PT UPI Indozeligum salah satu perusahaan yang menggunakan sistem informasi manajemen yang menggunakan Cloud Lake World System atau yang biasa disebut KWS. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan dapat membagikan informasi atau pengetahuan baru dan akan langsung terintegrasi keseluruhan departemen dalam perusahaan. Seluruh karyawan dapat mengakses informasi bidang pekerjaan yang sedang dilakukan. Selain KWS, PT UPI Indozeligum juga menggunakan sistem informasi Enterprise Resource Planning atau ERP. Dengan menggunakan Enterprise Resource Planning, manajemen perusahaan UPI ini dapat senantiasa melakukan kontrol dan mengelola unit yang berada di lingkup perusahaan. Dengan begitu, pengawasan menjadi lebih maksimal dan dalam waktu yang lebih efisien. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.